Ayu Larasati berdiri tegap di depan kantor kepolisian, menatap langit yang kelam. Matanya yang tajam menyiratkan keteguhan hati seorang polwan yang telah mengabdikan dirinya untuk keadilan. Sejak kecil, Ayu bermimpi menjadi pelindung bagi orang-orang yang tertindas. Namun, di balik seragam birunya yang gagah, ada kelelahan yang sering ia sembunyikan. Menjadi perempuan dalam dunia kepolisian bukan hal mudah, setiap hari ia harus membuktikan bahwa dirinya mampu, bahwa ia bisa setara dengan rekan-rekan laki-lakinya yang kerap meragukan kemampuannya. Hari ini, ia baru saja menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan seorang ibu dan anak kecil. Mata sang ibu penuh ketakutan, sementara bocah itu memeluk erat tubuh ibunya yang gemetar. Pemandangan itu menusuk hati Ayu, mengingatkannya pada masa kecilnya sendiri. Ia tumbuh dalam keluarga yang penuh ketegangan, dengan seorang ayah yang keras dan ibu yang selalu menelan luka dalam diam. Mungkin itulah yang membuatnya bertekad menjadi polwan, agar tak ada lagi perempuan yang merasa sendirian dalam penderitaan mereka. Namun, semakin lama ia bertugas, semakin ia sadar bahwa keadilan seringkali tak sesederhana yang ia bayangkan. Terkadang, hukum tidak berpihak kepada mereka yang seharusnya dilindungi. Saat malam menjelang, Ayu duduk di ruangannya yang kecil, memandang berkas-berkas kasus yang menumpuk di meja. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya terus berputar. Di luar jendela, gemuruh petir menyambar langit, seolah mencerminkan pergolakan dalam hatinya. Dalam kesunyian malam itu, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini sepadan? Apakah perjuangannya selama ini benar-benar membawa perubahan? Namun, saat mengingat wajah bocah kecil yang tadi siang ia selamatkan, Ayu kembali menemukan jawabannya. Ya, ia mungkin tidak bisa menyelamatkan semua orang, tapi jika ia bisa menyelamatkan satu nyawa saja, itu sudah cukup. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang mulai mengganggu pikirannya, kesepian yang semakin lama semakin mencekik. Usianya sudah hampir 30, tetapi ia belum pernah benar-benar membuka hatinya untuk seseorang. Hidupnya hanya berputar di antara tugas dan tanggung jawab. Ia bahkan tak ingat kapan terakhir kali seseorang bertanya apakah ia bahagia. Ayu bukanlah tipe perempuan yang mudah mengeluh, tetapi di malam-malam sunyi seperti ini, ia tak bisa menghindari perasaan kosong yang menyelinap masuk. Tiba-tiba, telepon genggamnya berdering, membuyarkan lamunannya. Sebuah panggilan dari atasannya mengabarkan bahwa besok pagi ia harus berangkat ke sebuah desa di lereng bukit untuk menyelidiki kasus pencurian di perkebunan teh. Ayu menarik napas panjang dan menutup matanya sejenak. Ia tahu tugasnya belum selesai, dan mungkin tidak akan pernah selesai. Tapi entah kenapa, ada firasat aneh yang menyelinap di dadanya, seolah perjalanan ke kebun teh itu akan mengubah hidupnya selamanya. Fajar baru saja menyingsing ketika Ayu Larasati bersiap berangkat ke desa Cisarandi, sebuah desa terpencil di lereng bukit yang dikenal dengan kebun tehnya yang luas. Udara pagi masih menusuk tulang saat ia menaiki mobil dinasnya, melintasi jalan berkelok yang dipenuhi kabut. Perjalanan ini terasa berbeda, bukan sekadar tugas biasa, melainkan sesuatu yang membawa ketidakpastian yang aneh. Hatinya tak bisa berhenti berdebar, seakan firasatnya mencoba memberi peringatan akan sesuatu yang belum bisa ia pahami. Namun, sebagai seorang polwan, Ayu sudah terbiasa mengabaikan perasaan pribadi demi profesionalitasnya. Saat mobilnya mencapai desa, pemandangan hamparan kebun teh yang menghampar luas menyambutnya. Udara di sini lebih segar, tetapi suasananya sunyi, seakan menyimpan rahasia yang tak terucapkan. Ayu segera menemui kepala desa untuk mendapatkan informasi mengenai kasus pencurian yang dilaporkan. Dari keterangan warga, beberapa karung daun teh sering hilang secara misterius setiap malam. Tidak ada saksi, tidak ada jejak, hanya dedaunan yang berserakan seolah pencurinya lenyap begitu saja dalam kabut. Mungkin ini ulah orang dalam, kata kepala desa dengan suara penuh kecemasan. Ayu mengangguk, berjanji akan mencari tahu kebenarannya. Sore harinya, Ayu berjalan menyusuri kebun teh untuk memeriksa lokasi kejadian. Langkahnya hati-hati di antara tanaman teh yang basah oleh embun. Saat itulah matanya menangkap sosok seorang pria di kejauhan. Ia mengenakan kemeja lusuh, dengan tubuh tegap yang tampak terbiasa bekerja keras. Pria itu berdiri di atas bukit kecil, menatapnya dengan tatapan penuh tanda tanya. Seakan merasa diperhatikan, pria itu berbalik dan pergi sebelum Ayu sempat bertanya siapa dia. Ada sesuatu dalam caranya berjalan, penuh kewaspadaan, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Malam itu,
Ayu memutuskan untuk berjaga di kebun teh. Ia bersembunyi di balik rimbunan semak, menunggu apakah pencuri akan muncul. Namun, yang datang bukanlah sosok yang ia harapkan. Dari kejauhan, pria tadi terlihat berjalan perlahan di antara barisan tanaman teh, seakan sedang mengawasi sesuatu. Ayu mencoba mendekatinya, tetapi tiba-tiba kabut turun begitu tebal hingga pandangannya nyaris tertutup sepenuhnya. Langkah-langkah pria itu menghilang di balik kabut, meninggalkan Ayu dalam keheningan yang mencekam. Saat itu, entah mengapa, jantung Ayu berdegup lebih cepat dari biasanya. Bukan hanya karena tugasnya, tetapi karena perasaan aneh yang mulai tumbuh di dadanya. Siapa pria itu? Apa yang ia sembunyikan? Dan mengapa tatapannya tadi siang seolah menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata? Ayu tahu tugasnya adalah menemukan pencuri, tetapi ia juga sadar bahwa perjalanannya ke desa ini mungkin akan membawanya pada sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Hujan mulai turun saat Ayu masih menyusuri kebun teh, mencari jejak pria misterius yang ia lihat tadi siang. Langit yang sebelumnya hanya mendung kini berubah gelap pekat, disertai gemuruh yang menggema di kejauhan. Dedaunan teh bergetar diterpa angin, dan kabut semakin tebal, membuat pandangan Ayu terbatas. Ia mengeratkan jaketnya, namun hawa dingin tetap menusuk kulitnya. Ia tahu seharusnya ia kembali ke penginapan, tetapi sesuatu di hatinya berkata bahwa ia harus tetap di sini. Ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang harus ia temukan. Tiba-tiba, di tengah derasnya hujan, suara langkah kaki terdengar samar. Ayu menoleh tajam, matanya mencari-cari sumber suara itu. Dan di sanalah dia, pria yang tadi siang ia lihat, berdiri di bawah pohon besar, sebagian tubuhnya basah kuyup oleh hujan. Wajahnya tertutup bayangan, tetapi mata gelapnya menatap Ayu dengan intensitas yang tak bisa dijelaskan. "Kau seharusnya tidak berada di sini," suaranya terdengar berat, hampir tenggelam oleh suara hujan. Ayu bukan tipe yang mundur hanya karena peringatan seseorang. "Siapa kau sebenarnya?" tanyanya tegas, suaranya mencoba menembus derasnya hujan. Pria itu terdiam sesaat, lalu menghela napas panjang. "Reza," katanya akhirnya, "aku bekerja di kebun ini." Hanya itu yang ia katakan sebelum ia berbalik hendak pergi. Namun, sebelum ia melangkah lebih jauh, petir menyambar langit, disusul suara gemuruh yang menggetarkan tanah. Dalam sekejap, Ayu kehilangan keseimbangan, kakinya terpeleset di tanah yang licin. Ia mencoba bertahan, tetapi gravitasi menariknya ke bawah, tubuhnya hampir jatuh ke parit di samping jalur sempit. Tepat saat ia merasa dirinya akan terhempas, tangan kuat menangkapnya. Reza bergerak cepat, menarik Ayu ke dalam pelukannya. Dalam sekejap, Ayu merasakan kehangatan tubuh pria itu di tengah dinginnya malam. Jantungnya berdetak lebih cepat, entah karena kejadian barusan atau karena sesuatu yang lain. "Kau baik-baik saja?" suara Reza terdengar khawatir. Ayu menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. Aku baik-baik saja," jawabnya, meski ia sendiri tak yakin dengan jawabannya. Hujan semakin deras, dan tanpa berkata apa-apa lagi, Reza menarik tangan Ayu, membawanya menuju sebuah gubuk kecil di tengah kebun teh. Mereka berlindung di sana, duduk berhadapan dalam diam sementara suara hujan memukul-mukul atap seng. Ayu memandangi pria di depannya, pria misterius yang baru ia kenal tetapi entah mengapa membuat hatinya bergetar. Ada sesuatu dalam tatapan mata Reza, sesuatu yang menyiratkan luka lama yang belum sembuh. Dan tanpa ia sadari, di malam penuh hujan itu, sesuatu mulai tumbuh di hatinya, sesuatu yang seharusnya tidak ada, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Ayu duduk bersandar di dinding kayu gubuk kecil itu, masih mencoba mengatur napasnya setelah kejadian barusan. Di luar, hujan terus mengguyur kebun teh, menciptakan irama yang entah mengapa terdengar begitu menenangkan sekaligus mencekam. Ia melirik Reza, pria yang baru saja menyelamatkannya, pria yang kini duduk di depannya dengan tatapan kosong menatap lantai. Diam-diam, Ayu bertanya pada dirinya sendiri, mengapa ia merasakan sesuatu yang aneh. Ia baru saja mengenalnya, namun hatinya seakan terikat oleh ketidakjelasan yang belum bisa ia pahami. "Kenapa kau bekerja di sini?" Ayu akhirnya bertanya, mencoba mengusik keheningan yang terasa menyesakkan. Reza mengangkat kepalanya, menatap Ayu dalam-dalam seakan mencari tahu apakah ia bisa mempercayainya. "Aku tidak punya tempat lain," jawabnya lirih. Hanya itu, tanpa penjelasan lebih lanjut. Jawaban itu seharusnya cukup bagi Ayu untuk tidak bertanya lebih jauh,
tetapi naluri penyelidiknya menolak diam begitu saja. Ada sesuatu dalam nada suara Reza, sesuatu yang menyiratkan bahwa ia bukan hanya sekadar pekerja kebun teh biasa. Tanpa sadar, Ayu mulai memperhatikan Reza lebih dalam, cara matanya menyiratkan kesedihan, caranya menundukkan kepala setiap kali berbicara, seolah ada beban berat yang ia pikul di pundaknya. Dan tanpa ia inginkan, perasaan aneh itu semakin mengakar. Ayu seharusnya tidak merasakan ini. Ia seorang polwan, dan Reza hanyalah seorang pria asing yang bahkan belum ia ketahui masa lalunya. Hubungan mereka, jika memang bisa disebut hubungan, adalah sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Namun, saat Reza menoleh ke arahnya, sorot matanya begitu dalam, begitu jujur, dan dalam sekejap, Ayu merasa seolah tak ada lagi tembok yang memisahkan mereka. "Malam ini kau bisa tinggal di sini sampai hujan reda," kata Reza akhirnya. Suaranya berat, tetapi ada kelembutan di dalamnya. Ayu mengangguk, meski ia tahu ia seharusnya menolak. Ia seharusnya kembali ke penginapan, kembali ke pekerjaannya, kembali ke dunianya yang penuh aturan dan batasan. Namun, entah mengapa, ia tidak ingin pergi. Ia ingin tetap di sini, mendengar suara hujan bersama pria ini, merasakan kehangatan yang anehnya lebih nyata dibandingkan apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, di balik ketenangan malam itu, ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang tidak terlihat, tetapi nyata. Ayu tahu bahwa jika ia terus mendekati Reza, ia akan melangkah ke dalam sesuatu yang lebih dalam dari sekadar tugasnya di desa ini. Ia akan masuk ke dalam cerita yang tidak bisa ia kendalikan, sebuah kisah yang mungkin tidak memiliki akhir bahagia. Tapi untuk malam ini, ia membiarkan dirinya tenggelam dalam momen ini, dalam suara hujan, dalam tatapan pria asing yang perlahan-lahan mulai mengisi hatinya dengan perasaan yang tidak seharusnya ada. Waktu berlalu sejak malam di bawah hujan itu, tetapi bayangannya terus menghantui Ayu. Setiap kali ia memejamkan mata, ia masih bisa merasakan dinginnya malam, suara derasnya hujan, dan tatapan dalam dari Reza yang seakan menembus pertahanannya. Ia berusaha mengabaikan semuanya, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya momen sesaat, sebuah kelemahan yang tak akan terulang lagi. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat kenangan itu menancap di hatinya. Tugasnya di desa hampir selesai, tetapi ada sesuatu yang menahannya untuk pergi. Ia mulai menyadari bahwa kehadiran Reza telah mengubah sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Namun, kenyataan tak pernah memberi ruang bagi perasaan yang abu-abu. Beberapa minggu setelah kepulangannya ke kota, tubuh Ayu mulai menunjukkan tanda-tanda yang tak biasa. Awalnya, ia mengira itu hanya kelelahan akibat pekerjaannya yang semakin berat. Tapi ketika mual dan pusing tak kunjung hilang, sebuah ketakutan mulai menyusup ke dalam pikirannya. Dengan jantung berdegup kencang, ia memberanikan diri untuk memeriksakan diri ke dokter. Dan saat hasilnya keluar, dunia yang selama ini ia bangun runtuh dalam sekejap, ia hamil. Ayu menatap hasil tes di tangannya dengan mata yang mulai berair. Ini tidak mungkin, ini tidak seharusnya terjadi. Ia, seorang polwan yang selama ini menjaga prinsipnya, kini harus menghadapi kenyataan yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Tangannya gemetar saat ia mengingat malam itu, satu-satunya malam di mana ia membiarkan dirinya hanyut dalam perasaan. Ia tahu apa artinya ini, ia tahu siapa ayah dari anak yang kini tumbuh di dalam dirinya. Reza, nama itu kembali mengisi pikirannya, membawa 1000 pertanyaan yang tak bisa ia jawab. Apakah Reza akan menerima kenyataan ini? Ataukah ia akan menghilang seperti kabut yang menyelimuti kebun teh malam itu? Dalam kebingungannya, Ayu merasa terjebak di antara dua dunia. Di satu sisi, ada tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang polwan, sebagai perempuan yang selama ini menjunjung tinggi kehormatan dan disiplin. Di sisi lain, ada kehidupan yang baru saja mulai tumbuh dalam dirinya, sebuah bagian dari dirinya yang tak bisa ia abaikan begitu saja. Apa yang akan dikatakan atasannya jika mereka tahu? Bagaimana reaksi keluarganya? Dan yang paling penting, apakah ia siap menghadapi semua konsekuensi dari keputusannya? Ketika malam tiba, Ayu duduk di tepi ranjangnya, menatap kosong keluar jendela. Hatinya dipenuhi ketakutan, tetapi juga sebuah perasaan lain yang sulit ia pahami, sebuah kehangatan yang perlahan mulai menyelimuti dirinya. Di balik semua kebingungan ini, ada satu hal yang ia tahu pasti, dalam tubuhnya kini berdenyut 2 jantung, bukan hanya miliknya sendiri. Dan entah bagaimana, meski masa depannya masih dipenuhi ketidakpastian,
Ayu merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah cinta yang begitu dalam, begitu nyata, meski datang di waktu yang salah. Hati Ayu masih diliputi kekacauan ketika akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke desa Cisarandi. Ia tahu, ia tak bisa terus bersembunyi dalam ketakutan. Ada jawaban yang harus ia dapatkan, dan hanya satu orang yang bisa memberikannya, Reza. Namun, langkahnya terasa begitu berat saat mobilnya melewati jalanan berkabut menuju perkebunan teh tempat semua ini bermula. Ia bertanya-tanya dalam hati, bagaimana Reza akan bereaksi. Apakah ia akan menerima kenyataan ini, atau justru menghilang dalam bayang-bayang masa lalunya yang misterius. Setibanya di desa, Ayu langsung menuju kebun teh, berharap bisa menemukan Reza di tempat yang sama seperti terakhir kali mereka bertemu. Namun, saat ia tiba di sana, yang ia temui hanyalah sunyi. Tak ada tanda-tanda keberadaan pria itu. Dengan perasaan tidak menentu, ia berjalan menuju rumah sederhana di tepi kebun yang menurut warga menjadi tempat tinggal Reza. Namun, begitu sampai di sana, ia terkejut melihat seorang pria tua dengan wajah letih menyapu halaman. "Maaf, apakah Reza ada di dalam?" tanya Ayu. Pria tua itu menatapnya lama, sebelum akhirnya menghela napas. "Reza, dia sudah pergi," jawabnya dengan suara lirih. Jawaban itu membuat Ayu merasa seolah dunia kembali runtuh di sekelilingnya. "Pergi, kemana?" desaknya. Pria tua itu terdiam, ragu-ragu sebelum akhirnya membuka suara. "Nak, kau harus tahu sesuatu. Reza bukan sekadar pekerja kebun teh. Dia pernah menjadi seseorang yang sangat berbeda sebelum datang ke sini." Ayu menatap pria tua itu dengan bingung. Perasaan tidak nyaman mulai merayap ke dalam dadanya. "Apa maksudnya?" tanyanya dengan suara bergetar. Pria tua itu menghela napas panjang sebelum melanjutkan, "Dia dulunya seorang buronan, Nak. Ia melarikan diri dari sesuatu yang menghantuinya, sesuatu yang mungkin lebih berbahaya dari yang kau bayangkan." Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar Ayu. Selama ini, ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Reza, tetapi ia tak pernah membayangkan bahwa pria itu memiliki masa lalu yang begitu kelam. Jantungnya berdetak cepat saat berbagai kemungkinan menghantui pikirannya. Siapa sebenarnya Reza? Apa yang ia sembunyikan? Dan yang lebih penting, apakah ia baru saja membawa anaknya ke dalam hidup seseorang yang berbahaya? Namun, di balik ketakutan yang mulai menyelinap, ada satu hal yang tak bisa ia ingkari, perasaannya terhadap Reza masih tetap ada, bahkan setelah semua ini. Dengan tekad yang semakin kuat, Ayu tahu bahwa ia tak bisa mundur sekarang. Ia harus menemukan Reza, harus mendengar kebenaran langsung dari mulutnya. Tidak peduli seberapa gelap masa lalunya, Ayu harus mengetahui apakah pria itu layak untuk tetap berada dalam hidupnya, dan dalam hidup anak yang kini tumbuh di dalam dirinya. Dengan napas berat, ia berbalik meninggalkan rumah itu. Malam telah jatuh, dan kabut kembali menyelimuti desa, seolah menutupi semua jawaban yang ia cari. Tapi Ayu tahu, ini bukan akhir, ini baru permulaan dari sebuah perjalanan yang lebih sulit, lebih berbahaya, dan lebih penuh luka dari yang pernah ia bayangkan. Malam di desa Cisarandi semakin larut, namun Ayu masih berdiri di depan rumah kosong yang seharusnya menjadi tempat tinggal Reza. Kakinya terasa berat untuk melangkah, pikirannya penuh dengan pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban. Kata-kata pria tua tadi masih terngiang di telinganya, Reza seorang buronan. Tapi buronan atas kejahatan apa? Apa yang membuatnya melarikan diri ke desa terpencil ini? Dan yang paling membuat hatinya bergetar, apakah ia benar-benar mengenal pria yang telah mengisi pikirannya selama ini? Tekadnya semakin kuat, ia harus menemukan Reza. Dengan segera, Ayu menuju ke rumah kepala desa, berharap bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Kepala desa, seorang pria parubaya dengan tatapan bijaksana, menyambutnya dengan raut wajah penuh tanda tanya. "Aku butuh bantuanmu," kata Ayu dengan suara serius. "Aku mencari Reza, tolong katakan, apa yang sebenarnya terjadi padanya." Kepala desa menghela napas panjang, lalu menatap Ayu dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Reza datang ke sini 2 tahun lalu, seorang diri. Ia tak banyak bicara, hanya bekerja dan hidup sederhana. Tapi kami semua tahu, dia menyembunyikan sesuatu," katanya pelan. Ayu semakin gelisah. "Maksudnya?" desaknya. Kepala desa mengusap wajahnya sebelum melanjutkan, ada desas-desus bahwa dia melarikan diri dari kota setelah terlibat dalam sebuah insiden besar. Beberapa orang bilang dia dulu anggota polisi, yang kemudian dikhianati oleh rekan-rekannya sendiri.
Ada juga yang bilang dia terlibat dalam kasus pembunuhan, tapi tak ada yang benar-benar tahu kebenarannya. Kata-kata itu membuat darah Ayu berdesir. Jika benar Reza adalah seorang mantan polisi, maka kemungkinan besar ia adalah korban ketidakadilan, bukan sekadar buronan biasa. Tapi jika ia memang terlibat dalam pembunuhan, apakah Ayu baru saja mencintai seseorang yang berbahaya? Tanpa menunggu lebih lama, Ayu meninggalkan rumah kepala desa dan kembali ke kebun teh. Kabut semakin tebal, mengaburkan pandangannya, tetapi ia tetap berjalan. Nalurinya mengatakan bahwa Reza masih ada di sekitar sini, bersembunyi di suatu tempat. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, tidak hanya karena jalanan yang licin, tetapi juga karena beban yang semakin menyesakkan dadanya. Ia tidak hanya mencari pria yang telah membuatnya jatuh cinta, tetapi juga mencari kebenaran yang akan menentukan masa depannya. Tiba-tiba, dari balik rimbunan pohon teh, terdengar suara langkah kaki. Ayu berhenti, jantungnya berdetak kencang. Reza, suaranya hampir tenggelam oleh suara angin. Tidak ada jawaban, namun, ia tahu seseorang ada di sana, mengawasinya dari balik gelapnya malam. Dengan napas tertahan, Ayu melangkah lebih dekat. "Jika kau di sana, keluarlah," katanya, kali ini lebih tegas. Hening, sampai akhirnya, dari balik kabut, sesosok pria muncul perlahan. Reza, dengan wajah yang lebih letih dari terakhir kali mereka bertemu, dengan mata yang menyimpan ribuan rahasia yang belum terungkap. "Ayu," suaranya bergetar. Dalam sekejap, semua emosi yang Ayu tahan selama ini pecah begitu saja. Ia telah menemukannya, tapi apakah ini pertanda akhir dari pencariannya, atau justru awal dari kenyataan pahit yang harus ia hadapi? Reza berdiri di hadapan Ayu, wajahnya lelah, penuh garis-garis keputusasaan yang tak bisa ia sembunyikan. Kabut tebal semakin menutupi sekeliling mereka, menciptakan suasana yang begitu mencekam. Ayu menatapnya, jantungnya berdebar kencang, namun ia berusaha menahan diri agar tidak terbawa emosi. Reza adalah pria yang telah menyelamatkannya, pria yang kini menjadi bagian dari dirinya dalam cara yang tak terduga. Tetapi, kebenaran yang baru saja ia dengar membuatnya ragu, siapa sebenarnya Reza? Apa yang sebenarnya ia sembunyikan? "Ayu," Reza akhirnya membuka suara, suaranya serak, seolah terbebani oleh segala yang tidak bisa ia ungkapkan. "Aku tahu kau datang ke sini untuk mencari jawaban. Kau berhak tahu siapa aku sebenarnya, tapi aku takut jika kau tahu kebenaran ini, kau akan meninggalkanku." Ayu merasa hatinya terhimpit, ada perasaan campur aduk yang tidak bisa ia jelaskan. Ia tahu, ada sesuatu yang lebih dalam di balik kata-kata Reza, sesuatu yang lebih gelap, lebih berbahaya. "Aku sudah mendengarnya," jawab Ayu dengan suara yang tetap tegas meski hati kecilnya mulai goyah. "Aku tahu apa yang terjadi di masa lalu kamu. Tapi aku butuh kamu untuk berkata jujur." Reza menundukkan kepalanya, seolah tak sanggup menatap mata Ayu. "Aku bukan siapa yang kau pikirkan, Ayu. Aku bukan hanya seorang pria yang bekerja di kebun teh ini," katanya perlahan, suaranya penuh penyesalan. "Aku dulunya seorang polisi, seperti yang sudah kamu dengar. Tapi itu bukan cerita yang ingin aku ceritakan. Aku terlibat dalam sebuah kasus besar. Sebuah kesalahan fatal yang membuatku harus lari, menghilang dari hidup yang dulu aku jalani. Mereka mengkhianatiku, dan aku terpaksa lari untuk menyelamatkan nyawaku." Reza berhenti sejenak, menarik napas panjang. "Ada orang-orang yang mati dalam kejadian itu, dan aku tak bisa melupakan wajah mereka. Aku tak bisa melupakan apa yang terjadi." Ayu terdiam, kata-kata itu mengguncang dunianya. Reza bukan hanya seorang buronan yang melarikan diri, dia adalah korban dari sistem yang seharusnya melindunginya. Tapi juga, dia terjebak dalam kegelapan yang tak bisa ia lupakan begitu saja. "Kau melarikan diri untuk apa?" tanya Ayu, suaranya hampir berbisik. "Untuk hidup." Reza mengangguk pelan, matanya terpejam sejenak, menahan perasaan yang tak tertahankan. "Ya," jawabnya dengan suara penuh keputusasaan. "Aku lari untuk hidup, tapi aku tahu ini akan mengejar aku. Dan aku takut, Ayu. Aku takut aku akan menghancurkan hidupmu jika kau terus bersamaku." Ayu mendekat, menyentuh lengan Reza dengan lembut. Ia bisa merasakan berat beban yang ia pikul, rasa takut yang telah lama menguasai hidupnya. "Aku tidak takut, Reza," katanya dengan suara yang penuh keyakinan. "Aku tidak takut jika kita harus menghadapi masa lalu itu bersama. Apapun yang terjadi,
aku akan di sini. Aku tak akan meninggalkanmu. Kata-kata itu, meskipun penuh rasa haru, terasa seperti janji yang mengikat dirinya pada jalan yang tak pasti. Ayu tahu, perjalanan mereka belum berakhir. Justru, ini adalah awal dari sebuah kisah yang lebih rumit dan berbahaya, kisah yang akan menguji kekuatan cinta, kepercayaan, dan keberanian mereka untuk menghadapi masa lalu yang gelap. Malam itu, kabut semakin tebal, menutupi seantero desa dengan keheningan yang menyesakkan. Ayu dan Reza masih berdiri di tengah kebun teh yang sepi, berhadapan dengan kenyataan yang tak bisa mereka hindari. Ayu memandang Reza dengan mata yang penuh empati, namun juga rasa takut yang tak bisa disembunyikan. Meskipun ia sudah berjanji untuk tetap berada di sisi Reza, di dalam hatinya ada ketakutan yang terus membayangi, takut jika keputusan ini akan merusak hidup mereka berdua. Namun, apalah artinya hidup jika tidak ada keberanian untuk menjalani takdir yang telah digariskan? Reza menarik napas dalam, wajahnya tampak penuh ketegangan. Ayu, ada satu hal lagi yang harus kamu tahu, katanya dengan suara yang lebih rendah, hampir tersembunyi di balik kebisingan angin yang berdesir di antara daun teh. Aku tidak bisa terus bersembunyi selamanya. Mereka akan menemukan aku, dan kali ini, aku tidak akan bisa melarikan diri lagi. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar jantung Ayu. Maksudmu? Tanya Ayu, suaranya serak. Reza menatapnya dalam-dalam, seolah mencari jawaban yang tak bisa ia temukan dalam dirinya sendiri. Mereka, para pemburu, aku melarikan diri dari mereka setelah insiden itu, tapi mereka terus mengejarku. Aku tak bisa menghindar lagi, Ayu. Aku sudah terlalu lama bersembunyi. Ayu merasa dunia di sekelilingnya mulai runtuh. Tidak hanya karena bahaya yang mengintai Reza, tetapi juga karena ia tahu, jika ia tetap bersamanya, maka ia juga akan terperangkap dalam takdir yang tak bisa mereka elakkan. Dalam sekejap, segalanya berubah, dunia yang ia kenal sebagai seorang polwan, dunia yang penuh dengan hukum dan ketertiban, kini terancam oleh kenyataan bahwa ia terjebak dalam hubungan yang tidak hanya rumit, tetapi juga berbahaya. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi, Reza, kata Ayu dengan suara penuh tekad. Kita akan hadapi ini bersama. Aku akan membantumu. Kita bisa melawan mereka. Namun, Reza menggelengkan kepala dengan tegas. Kau tidak mengerti, Ayu. Ini bukan hanya tentang aku, ini tentang hidupmu juga. Aku tidak bisa membiarkanmu terjebak dalam dunia ini. Kau harus pergi, kau harus melanjutkan hidupmu tanpa aku. Suaranya begitu penuh penyesalan, begitu penuh keputusasaan. Ayu merasakan air mata menggenang di matanya, tetapi ia menahan diri. Ia tahu, jika ia melepaskan Reza sekarang, ia akan kehilangan dirinya sendiri. Namun, apakah keberanian yang ia miliki akan cukup untuk menghadapi ancaman yang datang? Malam itu, Ayu dan Reza duduk dalam diam, saling berbagi ketakutan dan harapan yang samar-samar. Tak ada kata-kata yang bisa mengubah kenyataan. Ayu tahu, ia harus membuat pilihan besar, apakah ia akan tetap bersama Reza, menghadapi bahaya yang tak terduga, ataukah ia akan mundur, menjaga dirinya dan anak yang kini ada dalam kandungannya dari dunia yang kelam ini. Takdir mereka terasa semakin tak terelakkan, dan meskipun hati Ayu penuh kebingungan, ada satu hal yang jelas di benaknya, ia tidak akan meninggalkan Reza. Apapun yang harus ia hadapi, ia akan berjuang bersama pria ini. Pagi itu, kebun teh di desa Cisarandi tampak begitu sunyi, diselimuti kabut yang semakin tebal. Ayu dan Reza, meskipun terikat oleh janji yang dibuat dalam hening malam sebelumnya, tahu bahwa waktu mereka semakin terbatas. Ayu merasakan ketegangan di udara, sesuatu yang tak bisa dijelaskan, tetapi jelas terasa. Reza sudah memberi peringatan, bahwa bahaya akan segera datang, dan kini mereka tidak punya waktu untuk ragu lagi. Ayu merasa perutnya semakin mual, bukan hanya karena kehamilannya, tetapi karena rasa takut yang mulai menguasai hatinya. Ayu, kita harus pergi sekarang, kata Reza dengan suara tegas. Tatapan matanya mengandung kepanikan yang tak bisa disembunyikan. Mereka sudah hampir tiba. Aku tidak tahu bagaimana mereka bisa menemui kita di sini, tapi kita harus segera pergi. Tidak ada waktu untuk berdiam diri. Ayu menatap Reza, masih tidak bisa sepenuhnya percaya dengan kenyataan yang ada di hadapannya. Seolah-olah hidupnya telah berubah dalam sekejap, dari seorang polwan yang terlatih menjadi seorang wanita yang lari bersama seorang buronan, terjebak dalam dunia yang lebih gelap daripada yang bisa ia bayangkan. Tanpa banyak kata,
Mereka bergegas menuju jalan setapak yang membelah kebun teh, menghindari jalan utama yang mungkin sudah diawasi oleh pihak yang mengejar Reza. Ayu merasakan setiap langkahnya berat, tidak hanya karena tubuhnya yang mulai kehilangan energi, tetapi juga karena perasaan bahwa mereka berlari dari kenyataan yang tak bisa mereka hindari. "Kemana kita akan pergi?" tanya Ayu, suaranya hampir tenggelam oleh suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Reza menoleh sejenak, wajahnya tegang. "Ke tempat yang aman, tempat yang mereka tak akan bisa menemui kita," jawabnya singkat, namun tidak meyakinkan. Namun, saat mereka berlari lebih jauh ke dalam hutan yang mengelilingi desa, Ayu merasa seolah seluruh dunia bergerak melawan mereka. Suara langkah-langkah yang mulai terdengar di belakang mereka semakin mendekat, dan Ayu merasakan napasnya semakin sesak. Tiba-tiba, suara tembakan yang menggelegar memecah keheningan pagi. Ayu terkejut, hampir jatuh, namun Reza segera menariknya ke belakang sebuah pohon besar untuk berlindung. "Cepat, Ayu, mereka sudah dekat," jerit Reza, suaranya penuh kekhawatiran. Tembakan itu semakin intens, dan Ayu hanya bisa merasakan keringat dingin mengalir di tubuhnya. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Ayu, matanya penuh ketakutan. Reza mengeluarkan sebuah peta dari dalam tasnya, membuka peta itu dengan tangan yang gemetar. "Ada tempat di sini, tempat yang aku sembunyikan dulu," jawab Reza. "Kita harus mencapai tempat itu sebelum mereka menemukan kita. Itu satu-satunya tempat di mana kita bisa aman." Ayu menatap Reza, memutuskan untuk percaya, meskipun hatinya penuh dengan kecemasan. Mereka berdua tahu bahwa lari adalah pilihan yang tak bisa dihindari, dan satu-satunya jalan keluar adalah menghadapi kenyataan ini bersama. Namun, dalam hatinya, Ayu merasa semakin yakin bahwa tak ada jalan kembali, dan apapun yang menanti di depan mereka, takdir mereka sudah terjalin bersama.